Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Syabana, mahasiswa program studi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5, kelas F1, Fakultas Sosiologi dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit terkait dengan apa itu nafs. Jadi sebelum itu teman-teman, sadar nggak sih kalau setiap harinya kita itu dihadapkan dengan pergulatan batin. Contohnya, ketika kita mau belajar, namun di saat kita memiliki keinginan untuk belajar, ada godaan yang besar untuk menundanya. Nah, seringkali kita itu justru malah tenggelam ke dalam hal yang membuat kita menunda untuk belajar itu. Nah, secara tidak sadar pergulatan batin ini disebut sebagai dinamika batin. Dan dalam Islam, dinamika batin itu dikenal dengan istilah an-nafs. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan apa itu nafs. Nah, dalam Islam, nafs itu diartikan sebagai dorongan yang ada di dalam diri manusia yang membawa mereka bisa kepada kebaikan atau juga kepada keburukan. Jadi terserah teman-teman mau pilih apa, atau ingin yang mengarah kepada kebaikan atau justru malah keburukan. Dan ada beberapa tingkatan dari nafs ini. Dalam jurnal The Meaning of Nafs based on in the Quran, based on Quraish interpretation, itu dijelaskan kalau nafs itu disebutkan dalam Quran sebanyak 295 kali. Nah, ada beberapa tingkatan dari indikator atau tingkatan dari nafs ini. Sebenarnya ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 7. Nah, dalam referensi yang saya ambil dari bukunya Bapak Haris Sudin Hakim, itu menjelaskan bahwa indikator dari nafs ini terdapat 7. Namun yang akan saya bahas kali ini hanya 2 indikator saja, yaitu terkait dengan nafs al-amarah, dan kemudian yang kedua itu terkait dengan nafs radiyah. Nah, apa itu nafs al-amarah? Nafs al-amarah itu disebut sebagai dorongan nafsu yang menjerumuskan kita pada sebuah keburukan, lebih mengarah kepada keburukan. Dan nafs al-amarah ini disebut sebagai nafs yang berada pada tingkatan yang paling rendah karena mengarahkan kepada keburukan. Dan dalam nafs al-amarah ini itu sifat dari kehewanan atau kebinatangan itu lebih besar daripada sifat malaikatnya. Jadi makanya nafs ini itu berada pada kategori nafs yang terendah. Selain itu, nafs al-amarah itu disebut juga lebih mendekat kepada sifat syaitan. Dan ada beberapa ciri-ciri atau sifat dari nafs al-amarah ini. Yang pertama ini adalah al-bukhal, itu pelit, sifat pelit. Jadi orang yang memiliki sifat yang pelit banget gitu, itu bisa dikategorikan sebagai orang yang al-bukhal, memiliki sifat al-bukhal, yaitu orang yang pelit. Kemudian yang kedua itu ada al-hirs. Al-hirs ini adalah orang-orang yang memiliki sifat berambisi besar, namun dalam hal mengejar duniawi. Karena kalau misal kita lihat orang yang punya ambisi besar itu baik, tapi ketika memiliki ambisi besar tapi dalam satu hal yang berlebihan, itu justru malah mengarahkan kepada keburukan. Salah satunya ambisi, yaitu memiliki ambisi dalam mengejar duniawi ya. Jadi hanya fokus pada duniawi tapi melupakan akhirat. Kemudian yang selanjutnya ada al-hasad. Al-hasad ini sifat iri dan juga dengki. Ini juga masuk ke dalam sifat dari nafs al-amarah. Kemudian ada al-jahl. Al-jahl itu bodoh. Yang dimaksud bodoh itu bukan kayak kita nggak tahu ilmu apa-apa itu ya, tapi lebih ke bodoh dalam menerima kebaikan. Bodoh dalam menerima
Kemudian yang selanjutnya ada asyahwat. Asyahwat ini nafsu ya, nafsu untuk cenderung melanggar syariat yang telah ditetapkan. Jadi sifat dari asyahwat ini cenderung melanggar perintah-perintah yang sudah diperintahkan, yang sudah ditetapkan, syariat-syariat yang sudah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya ada al-kibar. Al-kibar itu kalau kita artikan kibar itu besar ya. Tapi di sini sifat al-kibar itu diartikan sebagai merasa besar, orang yang merasa besar, sombong gitu. Kemudian yang terakhir ada al-ghadab. Al-ghadab itu adalah sifat marah. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, marah itu kan sebagai sifat dari manusiawi dan manusia. Sifat manusiawi gitu ya. Namun kalau dalam sifat dari nafsu amarah ini, ghadab itu, al-ghadab ini itu diartikan sebagai marah yang karena menuruti hawa nafsu gitu. Jadi ya udah karena marah karena menuruti hawa nafsu. Nah itu ciri-ciri dari al-ghadab yang dimaksud dari nafsu amarah. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan indikator yang kedua, yaitu indikator yang tertinggi, yaitu nas al-radiyah. Nah, dalam kitab An-Nadah karya Bapak Harisudin Fakih itu dijelaskan bahwa nafs radiyah ini adalah nafs yang tingkatannya itu paling tinggi. Ini berada pada tingkatan ketujuh, tingkatan yang paling tinggi. Posisi dari nafs radiyah ini itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Karena ini adalah tingkatan yang disebut sebagai tingkatan yang paling tenang dan paling lembut. Karena ada tingkatan tertinggi. Nah, nafs radiyah ini itu menuju pada kebaikan. Karena nanti sifatnya itu dia akan menjadi manusia yang paling tenang. Nah, ada beberapa sifat dari nafs radiyah ini. Yang pertama itu ada al-karam. Al-karam itu diartikan sebagai orang yang mulia, orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah gitu. Kemudian yang kedua ini ada az-zuhud. Az-zuhud itu teman-teman pasti tahu kalau zuhud itu adalah tidak terlalu memikirkan urusan duniawi dan hal-hal material yang bersifat duniawi juga. Kemudian ada ikhlas, ikhlas itu menerima dan sifat ikhlas ya, ikhlas. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ada al-wara'. Al-wara' ini memiliki arti berhati-hati. Berhati-hati. Jadi contohnya misalnya kita mau mengambil keputusan, mengambil sesuatu, itu kita memikirkan dulu apakah keputusan yang kita ambil itu baik atau enggak. Apakah nanti berdampak pada keselamatan umat atau berdampaknya itu baik atau buruk gitu. Jadi benar-benar mempertimbangkan segala sesuatu. Karena apa? Karena sifat al-wara' ini sangat berhati-hati ya dalam mengambil suatu hal. Kemudian selanjutnya ada ar-riyadhah. Dia itu melatih diri untuk tidak menuruti hawa nafsu, tidak menuruti hawa nafsu. Jadi secukupnya ya. Kemudian al-wafa. Al-wafa ini diartikan sebagai pemegang janji. Jadi menepati janji-janjinya baik kepada manusia dan juga terkhususnya kepada Allah. Misal nih, ketika seorang sudah berjanji untuk bertobat kepada Allah, maka dia benar-benar bertobat. Nah, kalau misal dalam lingkup hablum minan nas atau menjaga hubungan baik dengan manusia, nah sifat al-wafa ini itu biasanya dia menepati janjinya. Ketika ada suatu hal gitu dengan seseorang berjanji untuk bertemu di hari yang sudah ditentukan, maka dia benar-benar hadir dan sesuai dengan waktu yang ditentukan juga. Itu hanya contoh kecil dari keseharian kita yang sering kita temui. Apa sih tujuan
kita mempelajari nafs dan diri masing. Karena sebenarnya penting sih gitu. Kadang ada orang yang bertanya, apakah ketika kita belajar ini apakah masih relevan? Jawabannya adalah masih sangat relevan. Karena secara tidak langsung ketika kita belajar, kita memahami nafs dan kita menerapkan, kita akan mudah untuk tahu apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita, sehingga secara tidak langsung kita bisa mengelola emosi kita, mengelola hal-hal yang ada dalam diri kita, dan bisa selalu belajar untuk bertumbuh jadi muslim yang lebih baik lagi setiap hari. Itu adalah output